Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama siapa tadi disepakati? Mas Ketua Pak Arnas dari Ketua KONI Kota Semarang yang hari ini dan seterusnya, insya Allah kalau tidak ada goncangan dan tidak ada kudeta, saya tetap menjadi host di sini. Acaranya namanya Bincang Atlet Semarang. Dan kali ini saya ditemani oleh Mbak Berlian Intan Jaya. Beliau ini atlet. Berlian Intan Jaya, Pak. Bening Intan Arya. Lah ini Bening Intan Arya. Yang salah bukan saya, yang salah itu bapak-bapak itu, om-om. Jadi panggilannya apa nih? Bening. Mbak Bening ini kebetulan atlet kickboxing ya dia. Iya. Kickboxing. Kemarin dapat Mas berapa? Satu, alhamdulillah. 50 juta. Iya. Potong pajak, Pak. Potong pajak. Beli Mio ya, Dik. Gak apa-apa buat persiapan menikah. Mbak Areta dan Mbak Beatrice dari basket. Kemarin juga nonton saya, dapat emas juga. Di mainnya kalau nggak salah di Kudus. Iya. Bener ya, Dik? Kudus. Lupa ya. Saking banyaknya. Oke, kita sama-sama meneriakkan yel-yel KONI. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Ini kita disaksikan berapa? Wah, hampir 50 orang. Oke. Mbak, ini salah ki jenenge, Bos. Mbak Bening. Nah, Mbak Bening kan puasa nih. Nanti kan cerita di sisi yang lain. Apa Mbak? Saya tantangannya? Kristen, Pak. Oh, Kristen juga. Oh, ini Kristen semua. Ini ya. Ini masalah tim intelijennya nggak keren gitu. Oke, berarti kita berbicara intinya bahwa masuk saja kepada pertanyaan berikutnya. Kira-kira Mbak Areta, Mbak Beatrice, Mbak Bening, kira-kira kalau nggak puasa apakah ikut berburu takjil? Ini pertanyaan yang penting, kan? Semutnya aja. Semutnya aja. Ya, pertanyaannya adalah, udah nggak usah di ini. Pertanyaan adalah tidak usah serius-serius. Intinya pertanyaannya gimana kira-kira? Saya tuh sebenarnya pengen tanya waktu kemarin di Porprov kemarin, kalau kickboxing itu paling berat dari atlet mana, Mbak Bening? Kalau saya kemarin sih paling berat, ya sebenarnya berat semua, Pak. Soalnya ya? untuk saya hitungannya masih atlet awal. Atlet awal tapi udah dapat emas. Iya. Oh. Itu sih. Final karena saya ketemu sama juara 1 pon sebelumnya. Juara 1 pon. Iya. Atlet mana tuh? Itu atlet Kendal. Kendal. Oke. Jadi finalnya saya ketemu Bial dan ya buat itu sih yang paling berat buat mentalnya. Buat mentalnya. Kamu kok tiba-tiba bisa berolahraga kickboxing? Dulu awalnya iseng karena ada latihan bela diri di kampung yang diadiin sama tetangga. Oke. Waktu COVID 2020 itu. Nah, saya iseng ikut. 2020 tuh baru ikut? Iya, baru ikut saya 2020 itu. Jadi kelas 8. Terus baru ikut mulai, tapi sebelumnya nggak ada basic dasar? Oh enggak, itu baru pertama kali saya ikut olahraga. Langsung juara. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. 2020, terus Porprov tahun berapa? 2023 langsung juara Mas. Dan itu saya yakin bahwa motivasinya karena mukul karena dia berantem sama pacarnya mungkin ya. Enggak punya, Pak. Saya nggak punya. Keren deh. Masih tetap latihan tuh sekarang? Iya, masih. Ikutnya apa sih? Ininya, klubnya? YTBK Camp. Oh, di Simongan ya? Iya, Simongan. Kamu tetangga saya dong berarti? Saya orang Simongan loh. Srinindito, bukan? Iya, Srinindito. Oh, Tapi Srinindito. rumah saya nggak di sana. Oh, nggak di sana. Oke, siap. Terus untuk Mbak Areta dan Mbak Beatrice, kira-kira kemarin untuk membangun chemistry di basket, karena menurut saya ya seru juga. Kayaknya yang perempuan itu bukan unggulan ya? Apa unggulan? Apa yang cowok ya? Unggulan juga ya? Porprov sebelumnya juga Juara ya? Nah, terus membangun chemistry-nya, kayaknya lawan terberatnya juga dari mana? Dari Gerobokan. Dari Gerobokan. Terus kamu gimana? Kamu kapten tim? Enggak. Kita- Bangun chemistry-nya gimana?
Waktu sebelum final tuh ya, sebelum final kita ngobrol-ngobrol dulu malamnya itu kayak ngobrol-ngobrol nge-briefing dari game-game kita sebelumnya, terus kita ngeluarin pendapat kita masing-masing satu per anak gitu, terus ya di situ kita saling koreksi satu sama lain lah. Oh, oke. Kalau itu kan dari sisi Mbak Areta. Beatrice. Kalau dari Mbak Areta. Ya kurang lebih sama sih, tapi Sama ya? sebelum dari final itu kan kita juga ada latihan. Itu latihannya juga lumayan lama. Terus latihannya mulai dari pagi sampai sore. Pagi 5:30 latihan, sorenya lanjut lagi. 6 pagi? Iya. Ya, jadi kita latihannya 2 kali sehari. Semasa persiapan Porprov. Ya, Kalau nggak ada pertandingan paling sore ya. Sore ya doang. sore. Paling sore ya. Masih SMA loh Mbak Beatrice dan Mbak Areta ini. Rata-rata banyak anak SMA tertinggal ya di PT Atlet ya? Iya. Bener ya dia? Oke, dapat emas juga, tapi karena bergu ya mungkin selain dipotong pajak, dipotong apa Pak Haji? Potong. Saya manggil Pak Haji biar nggak keluar dia. Terus Mbak Bening, Iya. apa sih motivasi kamu sebenarnya akhirnya kamu menseriusi olahraga ini? Motivasinya tuh sebenarnya karena dulu pengen jadi polisi. Terus kan ada pelatih pertama itu bilang Kak, bisa bantu lewat jalur atlet. Nah itu pertama motivasi saya dari situ Pak. Jadi ingin jadi polisi. Nah terus lewat jalur atlet ini. Nanti tetap masuk udah daftar belum? Belum, saya masih SMA. Masih SMA. Iya. Oh, oke. SMA juara kickboxing. Ngeri ya, wah rano sing wani ganggu ya. Dari tidak akan ada yang ganggu dari playboy kayak kalian semua ini. Yang bisa ngatasi Pak Ferry, Pak. Pak Ferry. Kalau Mbak Beatrice, Mbak Areta dulu tiba-tiba ingin jadi atlet, motivasinya apa? Suka atau biasanya sih ikut itu sih kakaknya atau Enggak sih, kalau aku soalnya dari SD udah ikut kayak ekstra dari basket di dari SD. basket? Oh, Saya juga sama dari SD ikut ekstra gitu, terus lanjut seru jadinya. seru. lanjut. Oke, seru-seru. Dulu apa olahraganya Pak Haji? Saya. Dulu tuh main kartu itu bukan olahraga. Sebelum kita teruskan teman-teman semua, ini kita disponsori oleh sepatu Kanki. Kanki ini kepanjangan dari karena kita peduli. Sepatu Kanki brand lokal karya anak bangsa yang selalu peduli dengan Indonesia. Ini penontonnya kok hilang semua ya? Aduh, nggak seru ini. Nggak seru, jadi nggak ada yang nggak baik. Saya ini kan juga jelek-jelek begini ya mantan atlet juga. Cuman yang menjadi problem permasalahan itu kadang, tapi nggak sehebat kalian yang sudah sampai Porprov. Mood, bener nggak sih? Ya itu ngaruh banget sih Mending, Pak. apalagi mau latihan gitu kan, jangankan kita bertanding, mau latihan apa, kira-kira apa deh? Ini biar ngajarin ke teman-teman adik-adik itu supaya gimana caranya bahwa kalau mood hilang untuk latihan tuh kira-kira apa yang dibangun. Nah, Kalau mood hilang yang dibangun itu kita harus punya motivasi Pak. motivasi, Iya. motivasinya selain apa? Maksudnya pernah nggak terpikir bahwa kamu akan jadi juara Porprov? Pas pertama latihan 2020. Enggak sih, karena dulu awalnya itu nggak kepikiran sampai jadi atlet Pak. Cuman pengen latihan aja gitu ya. Cuman kayak itu pengen karena lihat teman-teman pada ikut latihan, terus aku cuman pengen nyoba sekali 2 kali, malah pelatihnya tertarik. Kamu punya potensi diajak, nih, gitu. Iya, terus bilang ke papa, terus akhirnya diajak latihan. Oke. Malah akhirnya mendapatkan berkah juara. Iya. Keren. Kalau Mbak Areta, Mbak Beatrice, supaya nggak kehilangan mood, pernah nggak sih kehilangan mood? Sering. Sering ya? Ya lumayan lah. Kamu apa, Dik?
Apa? Kamu apa supaya moodmu Ya harus punya motivasi juga ya, Motivasi tapi ya. motivasinya lebih ke tujuan buat ngupgrade diri sendiri juga sih. kalau orang tua suka senggala nggak dulu zaman kakak ya? Tapi saya tadi sepakati apa tuh aku panggilnya Mas Ketua. Mas Ketua itu kok Mas Ketua ya? Ini lah enak ya, tapi Mas Arnas. Ya dulu ibu saya berperan untuk kalau mau latihan tua sampai kamu juga Iya, ada tempat paksaan sih. harus paksaan. Kamu juga ya, Dik? Iya. Enggak ya, kamu jadi asrama ya? Jadi mau nggak mau juga harus latihan. Latihan. Paling buat naikin mood banyak jalan-jalan sih, kalau udah lagi jenuh gitu banyak jalan-jalan. Dulu ya, ini satu rahasia jangan diomongin ya. tapi bener. Jadi guru latihan saya ini dilalah ono sing wedok, wis tuh ya dah tua lah. Tapi saya melihat dia itu manis. Enggak, saya buat seolah-olah manis supaya apa? Supaya mood saya untuk pergi latihan tuh tinggi, semangat. Nah, apa ya? Imajinasi saya buat tinggi, dia itu manis gitu loh. Padahal orang manis bos. Tapi itu buat semangat. Oh, mau ketemu Bu ini gitu kan. Mau ketemu Bu ini. Susah ya. Oke, terakhir mungkin ya, adik-adik semua, apa harapan kamu kepada KONI Kota Semarang, pada pemerintah Kota Semarang? Ini nih, anak Semarang. Gak apa-apa. Ya, semoga Mas, lebih baik aja dari kayak apa sih mantau atlet-atletnya juga. bullshit. Tambahan bonusnya juga. Tambahan. Intensitas latihannya lah. Iya, ini lagi. Nah, gitu. Jadi maksudnya apa? Oh, aku dijelasin. Bonusnya. Bonusnya kemarin kan dapat 50. Tapi kan masih dibagi sama tim sama coach, jadi kayak cuma dapetnya separuhnya doang. Belum waktu ngecek ya. Bu coach ya? Bukan. Oh, orang tuanya. Masih muda juga tante. Apa jangan tante ya? Oh gitu. Oh, kalau bergu beda ya soalnya ya. Jadi memang olahraga itu ya tadi saya sebutkan, kalau dari KONI sih sebenarnya berusaha untuk bagaimana supaya atletnya, pelatihnya dapat fasilitas. Ya salah satunya PSC itu ya, kurang ya dia. PSC dapatnya berapa sih? Apa? Dapatnya berapa? Kurang tahu. Atlet PSC nggak? Kamu? Enggak ya? Kamu dapat atlet PSC nggak? Program Semarang Emas. Oh nggak masuk ya? Bisa Nggak masuk. Mungkin diambil temennya kali ya. Kamu masuk program PSC nggak? Iya masuk. Masuk. Dapat berapa sebulan? Sekitar 1,1 ya? 1, berapa gitu. Oh, dapat PSE itu dapat dari KONI plus dapat BPJS ya. Iya. Ya Mbak Bening ya. Dapat ya. Panggil masuk ke mama. Itu jadi sebenarnya dia itu gini buat mamanya. Udah mama aja pegang. Gak apa-apa ya, Beatrice dan Areta pokoknya tetap sayang mama ya. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Areta, Mbak Beatrice, Mbak Bening, tetap semangat. Tetap kita dari KONI mengapresiasi perjuangan kalian. Gak gampang soalnya jadi atlet, gak gampang. Nanti kita cerita mengenai bangun mood, bagaimana mau latihan ya kan, bagaimana menumbuhkan motivasi ya kan. Jadi sekali lagi kita paham mengerti bagaimana menjadi atlet itu bukan sesuatu hal yang mudah. Oleh karena itu doakan kami di KONI supaya bisa banyak memberikan kontribusi kesejahteraan buat atlet-atlet yang ada di Kota Semarang. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Kanki adalah pabrik sepatu yang mengutamakan kualitas, kenyamanan, dan desain. Kanki keren, Kanki. Ini itu yang bisa saya sampaikan di podcast keempat kali ini.
Sampai bertemu, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang menjalankannya. Bagi Pak Haji yang tidak menjalankan, terimalah azab dosa dari Allah. Terima kasih.